Baik, saya mungkin untuk garis besarnya saja, Iya, ya. Saya juga rindu bisa ketemu dengan Pendeta Roy untuk berbicara lebih rinci lagi, karena iya, ya ada banyak yang ingin saya sampaikan dalam suatu cerita iya, yang sangat ya menjadi berkat ya di dalam pelayanan. Puji Tuhan. Mungkin iya, bisa lihat ini jelas ya, iya, agenda tahun 1975. iya, Ya. Jadi Opa Ambesa itu mencatat ya. Di sini saya mau tunjukkan bahwa setelah pelayanan dimulai dari tanggal 13 November 1974 kami ke Wengapu, Pulau Sumba. iya, Setelah itu kami ke Denpasar. Itu di bulan Januari, tanggalnya ada di sini, iya, yaitu 14 Januari kami tiba di Bali. iya, Ya. Setelah itu di sini ada catatan tanggal 22 Januari iya, 1975 iya, ya, Opa Ambesa mengajak saya David ke Singaraja. iya, Ya, di sini ada nih. Ya. iya, Bung. Ya. Nah, singkat cerita bahwa setelah kami sampai di Lovina di Tasikmadu, rumah dari Anak Agung Panjitisne, Iya, di sana kami banyak bercerita. Ya. Jadi apa yang saya dengar dari Opa Ambesa, iya, ya. Kemudian Anak Agung Panjitisna bilang sama saya, Anak David, ya, saya mau bercerita, katanya. iya, Ya. Mungkin sudah dengar cerita dari Papi, maksudnya Papi Opa, iya, tapi saya mau bercerita, ya. Dan beliau adalah seorang pujangga yang suka bercerita juga iya, dengan ya humorisnya dan macam hal yang sangat menarik. Jadi iya, saya mendengar cerita dari beliau itu berjam-jam dengan peraganya, dengan wah yang membuat kami tetap segar, tidak bosan mendengar cerita itu. iya, Nah, jadi beliau bercerita bagaimana sampai saya bisa menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, itu ceritanya begitu ya detail sekali, ya kronologisnya begitu indah, rapi teratur. Jadi saya iya, terus mendengar dengan serius. Ya, jadi selama ya 1 bulan kami itu tinggal di rumahnya ini Anak Agung Panjitisne, ya. Kecuali pada waktu
buat ibadah di Anak Agung Jelantik, ya. Nah itu pernah kami nginap di sana, tapi setelah pelayanan, ya kami tetap tinggal di Lovina di Tasikmadu itu. Ya. Ya. Jadi banyak hal yang kami dengar langsung dari Anak Agung Panjetisne. Bahkan kami juga mendengar cerita dari istri, ya, itu Makele, baik Makele Soroja, Ya. Makele Resmi, ya, dan juga ada lagi Makele yang lain, tapi saya belum, saya lupa namanya. Ya. Ya. Di sana bercerita semuanya berfokus kepada bagaimana Injil yang disampaikan, ya, yang membuat mereka, ya, ya, yang membuat mereka katakan, yang membuat kami, ya, begitu, ya, berkesan untuk, ya, istilahnya ketagihan. Ya. Ketagihan terus saja ini, bercerita begitu. Ya, baik, saya ceritakan lebih fokus kepada bagaimana Anak Agung Panjetisne menceritakan. Ya, jadi pada tahun 1936, ya, itu pertama kali perkenalan dengan ayah Anak Agung Panjetisne. Itu pertama kali. Nah, mungkin perlu diketahui bahwa pada tahun 1934, Opa Ambesa itu masuk sekolah Alkitab di Jalan Embong Malang, Surabaya. 2 tahun sekolah Alkitab, ya, guru besarnya yaitu Pendeta Van Hessel. Ya. 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 Setelah 2 tahun dalam pendidikan, setelah itu semua murid-murid, ya, dikasih kebebasan untuk berdoa minta pimpinan Tuhan. Kemana Tuhan mau bawa masing-masing murid itu terserah dari kehendak Tuhan. Nah, Opa Ambesa, ya, berdoa, lalu Tuhan kasih lihat, ya, peta Pulau Bali. Tuhan bilang, kamu harus pergi ke sana. Ya. Lalu Opa Ambesa bilang, saya belum pernah tahu tentang Pulau Bali itu. Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu. Di sana aku akan melakukan sesuatu yang engkau tidak pernah terpikirkan. Ya. Nah, jadi Opa Ambesa ini naik kapal. Iya. Kapal itu saya lupa namanya. Ya. Tapi Opa kasih tahu nama kapal tersebut. Ya. Jadi di atas kapal itu sempat, ya, bertemu dan saling menyapa dengan ayah Anak Agung Panjetisne. Ya. Ya. Jadi di atas kapal itu, ya, hanya sekedar saling mengenal, menyapa beberapa hari di atas kapal. Tapi anehnya, pada waktu penumpang turun, ya, naik skuci, karena kapal itu tidak
tidak sandar di dermaga. Waktu itu belum ada dermaga. Jadi semua penumpang ya naik sekuci diantar ke darat. Ya. Secara tidak disangka-sangka, ternyata ayah anak Agung Panjitiste ini ya berada di sekuci yang sama di mana Opa Ambesa berada. Nah, disitulah ya terjadi suatu kontak batin yang sangat luar biasa. Dan saya yakin bahwa itu adalah ya kerja Roh Kudus. Ya. Saking begitu ya menyentuh hati ayah dari anak Agung Panjitiste ini mengatakan, Tuan Ambesa ya sudilah luangkan waktu untuk datang ke tempat kami. Ya. Nanti kami akan utus untuk menjemput. Ya. Lalu dikasihlah alamat. Ya. Setelah itu, ya, Opa menyediakan waktu untuk pergi dan berjumpa dengan ini ayah dari anak Agung Panjitiste. Ya. Dalam pertemuan itu, ya, diperkenalkan semua anak-anak daripada ya atau saudara-saudara dari anak Agung Panjitiste. Halo? Iya. Bisa dengar? Masih bisa dengar? Bisa Om, masih bisa dengar Om. Ya. Jelas. Kita dengar dengan jelas, frekuensinya Iya, bagus sekali dari Bali, jelas. Iya. Mantap. Setelah ayah dari anak Agung Panjitiste ini mengumpulkan semua anak-anaknya dan cucu-cucu yang ada pada waktu itu, ya, lalu diperkenalkan bagaimana perkenalan itu terjadi di atas kapal sampai di sekuci, dan beliau katakan pada saat itu hati saya begitu ya tersentuh dan begitu senang sekali dengan Tuan Ambesa. Ya, jadi diperkenalkan pada waktu itu. Ya. Setelah perkenalan itu, beberapa hari kemudian, ya, ayah dari anak Agung Panjitiste ini, ya, mengalami sesuatu yang dijamah oleh Roh Kudus. Ya, saya berani katakan ini karena begitu tertarik sekali dan mengutus ya orang untuk datang meminta supaya Tuan Ambesa itu datang ke Puri. Ya. Lalu setelah Opa sampai di Puri, ya, ayah dari anak Agung Panjitiste ini bilang, Tuan Ambesa, hati saya kok begitu rindu, kepingin untuk Tuan Ambesa datang ya di Puri, dan keluarga kami senang mendengar ya mungkin saja ada sesuatu yang bisa diceritakan kepada kami. Jadi Opa Ambesa masih pikir-pikir,
Ya, mau cerita apa? Ini raja bangsawan, keluarga yang kalau mau dilihat secara adat istiadat orang Bali ini agak sulit, ya. Opa hanya memiliki Alkitab dengan segala isi cerita. Jadi Opa mulai bercerita, mulai dari bagaimana ya Tuhan itu ya menciptakan langit dan bumi dan sebagainya, menciptakan Adam dan Hawa, lalu ya Adam dan Hawa ya melakukan ada pelanggaran, jadi kemudian keluar dari Taman Eden dan seterusnya. Dan cerita-cerita dalam perjanjian lama ini mulai dari kejadian, ya, terus bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, itu setiap malam, ya, mereka minta supaya Opa Ambesa ini datang dan bercerita. Ya. Nah, disiapkan waktu khusus. Lalu, ya, ayah dari Anak Agung Panjetisne mengatakan, ya, dalam satu pemberitahuan atau pengumuman bahwa Tuan Ambesa ini, ya, kapan saja datang, boleh masuk dari gerbang Puri sebelah timur, ya, maupun barat, selatan maupun utara, ya, mendapat suatu penghormatan yang sangat luar biasa, ya, karena apa yang Opa ceritakan tentang, ya, isi dari perjanjian lama yang kemudian masuk kepada Injil, ya, mulai dari bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat, ya, mereka semakin tertarik dan semakin senang, ya, lalu mereka mengatakan Tuan Ambesa adalah bagian keluarga dari kami, keluarga dari Puri, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, perkenalan yang Tuhan, ya, adakan itu sangat luar biasa. Nah, kemudian, ya, dari anak-anak, ya, dan cucu yang mendengarkan itu, muncullah, ya, Anak Agung Panjetisne yang merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang bekerja di dalam jiwa dan rohnya. Lalu itu adalah Anak Agung Panjetisne. Ya. Jadi pesan dari ayah Anak Agung Panjetisne, suruh supaya Anak Agung Panjetisne layani apa yang menjadi kebutuhan Tuan Ambesa. Ya. Jadi hari-hari selama Opa Ambesa ada di Singaraja itu ditemani oleh Anak Agung Panjetisne. Itu atas titah atau perintah dari ayahnya. Ya.
Jadi pergaulan itu sangat akrab sekali. Nah, kemudian Opa Ambesa pelayanan lagi ya ke beberapa tempat ya, dan sempat ke Rote ya, dan beberapa tempat lainnya. Tetapi yang saya mau sampaikan ya, antara tahun 1936 sampai dengan tahun 1942 itu Opa Ambesa ke Bali ya, dan terus melakukan pelayanan penginjilan. Ya. Nah, saya mau sampaikan apa yang diceritakan oleh Anak Agung Panji Tisna ini. Pada tahun 1942 ya, itu tentara Jepang ya, melihat bahwa di jemuran itu ada ya baju, kain, bahkan loyer anak yang warna-warni ya, mirip seperti bendera Belanda. Padahal itu cuma dijemur di tali jemuran itu ya, lawyer dan baju pakaian yang warna-warni, jadi seperti ya, ada yang warna putih, ada warna biru, ada warna merah. Pemerintah tentara Jepang menganggap bahwa ini adalah orang yang pro sama Belanda nih. Ya. Nah, lalu pada suatu pagi ya, sekitar 4:30 pagi, jam 4 lewat ya. Itu ceritanya. Ya, sekitar jam 4 ya. Tiba-tiba rumahnya diserang. Digedor dengan keras sekali. Ya. Jadi seperti kalau kita lihat ada penggerebekan begitulah. Ya. Nah, lalu ya, Anak Agung Panji Tisna ini ya, kaget bangun dengan berpakaian payama, pakaian tidur payama. Ya. Tapi tentara Jepang tidak mau ya membuang waktu untuk Anak Agung mau tukar pakaian ya, dari pakaian tidurnya ini ya, langsung dibawa begitu dengan paksa, dikasih naik di auto, dibawa, lalu ditahan ya. Orang kasih tahu sama Opa Ambesa bahwa Anak Agung ditahan ya, katanya ini pro Belanda, ya pro Belanda ya. Opa Ambesa berdoa, berpuasa ya, dan pergi menengok di penjara, di sel itu, dan bercerita di sana ya. Ya, itu saya ambil garis besarnya saja sudah. Iya.
isi ceritanya tuh itu banyak sekali, tapi Ya. yang intinya saya mau sampaikan, ya, Om setelah David, Om Halo? David, ya, Om David ingat nggak penjara tempatnya Raja Panjitisna itu waktu di penjara itu di kota Singaraja, di mana penjaranya Om David? aduh lupa. Tetapi itu di Singaraja, di kota Singaraja. Nanti kita bisa cari tahu, telusuri di mana itu sel yang biasa ditahan orang-orang ini yang ditahan itu. Nanti kita Karena bisa tahu. kalau gedungnya misalnya masih ada, walaupun sudah berubah fungsi menjadi apa gitu, kita mau kunjungi untuk kita dokumentasikan nanti suatu saat. Iya, iya. Itu luar biasa. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Tuhan tolong bulan Maret, ya, kami bisa ke Bali, bisa bertemu dengan Pendeta Roy dan juga ya keluarga di Bali, kita ke Singaraja, ya. Mantap. Ya. Siap, siap. Bermaksud begitu supaya kita lebih ya menceritakan bagaimana anak agung Panjitisna ini pada waktu beliau bercerita itu bukan sekedar bercerita duduk-duduk, tetapi pada bagian-bagian tertentu beliau memperagakan, ya, memperagakan. Jadi suasana cerita itu berjam-jam membuat kami segar. Nah, jadi tahun 1975 itu saya berusia 20 tahun. Ya. Jadi saya lanjut ceritanya. Ya. Waktu Opa Ambesa kunjungi, ya, besuk di tahanan, ya, anak agung ini bilang begini, ya, Tuan Ambesa, doakan saya biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Entah saya hidup atau mati, saya serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Opa juga terharu. Jadi waktu menceritakan itu, ya, saya melihat di wajah daripada anak agung itu matanya berkaca-kaca, ya. Wow, luar biasa ya. Jadi menceritakannya itu dengan semangat, dengan rasa terharu, ya, dan seterusnya. Iya. Lalu Opa Ambesa bilang, saya akan berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Ya. Karena dengarnya ini mau ditembak mati. Ya. Sampai anak agung bilang, ya, doakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalaupun saya mati, itu kehendak Tuhan. Dan saya hidup pun itu kehendak Tuhan. Ya. Kemudian, ya, Opa besuk lagi. Ya. Waktu besuk lagi, ya, Tuhan membuat satu mujizat. Ya, mujizat ini, ya, di mana pagi hari sebelum, ya, Opa Ambesa sampai di tahanan di sel itu, ya, dari balik teruji anak agung melihat ada burung pipit yang sedang makan di depan sel itu. Lalu teringat firman Tuhan, Injil yang disampaikan oleh Opa Ambesa, bahwa, ya, Tuhan memelihara
ya burung-burung, apalagi kita, ya manusia. Disitulah ya beliau mendapatkan satu kekuatan yang sungguh luar biasa, keyakinan bahwa ia selamat. Amin. Lalu Opa pas sampai di situ melihat ya wajah anak agung ini kok cerah sekali, beda dengan hari-hari yang lain. Nah, yang membuat ya orang berpikir, wah ini jangan-jangan sudah mau ditembak mati nih, eksekusi ini. Ya, tapi pagi itu kok wajahnya cerah sekali. Lalu Opa Ambesat ya bertanya, bagaimana kabarnya? Beliau bilang, Tuhan Yesus selamatkan saya. Ya, tapi belum tahu putusan dari tentara Jepang ini. Belum tahu nih. Tapi sudah punya keyakinan karena melihat burung pipit itu sementara makan, ya, dan teringat kepada firman Tuhan yang Opa sudah sampaikan, itu menjadi kekuatan, membangkitkan iman. Dengan keyakinan itu, lalu Opa bilang, itu berarti Tuhan sudah memberitahukan bahwa anak agung akan dibebaskan. Nah, dan betul, ya, besoknya itu komandan ya dari tentara Jepang, saya tidak tahu apa istilahnya, ya, mengatakan kepada anak buahnya, diperintahkan untuk bebaskan anak agung, untuk pulang. Ya. Anak agung Panjitin bilang, saya tidak mau pulang. Mereka bentak, kenapa tidak mau pulang? Ya. Nah ini kalau saya omong ini, ya bahasanya ya seperti biasa bahasa kita. Tetapi waktu anak agung menyampaikan ini dengan logat, dialek, intonasi dari orang-orang Jepang. Jadi wah lucu sekali ya. Wah, mau bilang senang sekali kita dengar itu ya dengan kata-katanya orang Jepang itu ya. Ya, tidak bisa lah ya. Ya, harus pulang lah gitu. Ya, seperti gitulah, mirip-mirip gitulah. Ya. Ya. Anak agung tidak mau pulang. Ditanya kenapa tidak mau pulang? Anak agung bilang, saya malu kalau pulang. Kenapa malu? Ya. Apa kata orang saya pulang dengan pakaian tidur payama ini? Ya. Lalu komandannya diberitahukan kepada komandannya bilang, ya, kalau begitu, ya, antar pulang. Ya. Lalu anak agung bilang, sebagaimana saya dibawa, ya, dengan cara yang tidak terhormat, maka saya minta untuk saya dikembalikan pulang, ya, dengan terhormat karena saya tidak bersalah. Lalu perintah komandan, ya, kirim pasukan, ya, anak agung naik di atas mobil dengan iring-iringan, dengan suatu suasana yang sangat meriah, akhirnya pulang. Nah, pada saat itulah, ya, anak agung bilang, apa yang harus saya buat
atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah selamatkan saya. Yang seharusnya ya saya ditembak mati. Karena itu desas-desusnya sudah tersiar. Ya. Lalu atas kehendak sendiri, ya bukan dari Opa, tapi beliau katakan saya mau minta Tuan Ambesa baptis saya. Nah, disitulah ya kisahnya tentang bagaimana ya sampai anak agung ya minta dibaptis. Ya. Lalu ya pada waktu berikutnya, hari-hari berikutnya, waktu kami melintasi ya jalan, anak agung bilang, anak David itu ya di sungai itu dekat muara. Jadi sungai itu ya dia dekat sekali bermuara dengan Pantai Lovina. Ya. Disitulah saya dibaptis oleh Papimo. Nah, itu dia punya cerita seperti itu. Nah, mungkin ya ini dulu, nanti ya kita dengar dari yang lain atau dari Pak Roy nanti mau tanyakan apa lagi, baru saya sambung lagi ya. Dan ini juga ada Ibu Elis ya, istri saya yang punya banyak pengalaman karena ya sama-sama dengan Opa pelayanan ya. Itu di tahun 98 kalau nggak salah ya. Ya, waktu ke Bali. Tetapi pelayanan bersama dengan Opa ini sejak 1982 ya, di bulan Januari juga. Jadi punya kesan-kesan ya. Nanti ya saya kembalikan dulu ke Pak Roy ya, kepada Bung James ya, untuk nanti ya mau saya kembalikan dulu lah. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Om Pendeta David. Iya. Om James, silakan Om James. Waktu kepada Ibu Pendeta Elizabeth. Iya, silakan Tante Pendeta. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam semua Pak Pendeta dan semua bersaudara yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Kita sudah mendengar banyak tentang Opa Ambesa dari Pak Pendeta David yang memang punya pengalaman bersama Opa dalam pelayanan. Kalau saya mendengar cerita ini yang disampaikan Pak Pendeta David, itu saya mendengar dari Opa sendiri pada waktu tahun ya setelah kami menikah 2-3 tahun kemudian Opa bercerita ini. Kemudian besar keinginan saya katakan kepada Opa, saya kepingin sekali pergi ke Buleleng, ke Singaraja, untuk melihat tempat pelayanannya Opa pada waktu itu. Walaupun waktu itu anak agung Panjitisnya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Nah, akhirnya pada tahun 90-an ya. Yes. Tahun 90-an saya sama Pak David pergi ke Singaraja. Dan sampai di Singaraja bersama Opa,
saya diajak ke Tasik Madu, nama tempat itu di Lovina, dan sempat bertemu dengan makle resmi, ya makle resmi, dan di situ juga kami banyak bercerita, makle juga banyak bercerita dengan kami tentang bagaimana pelayanan Opa Ambesa sampai anak Agung Panji Tisna itu memberi diri dibaptis, percaya kepada Yesus dan dibaptis. Lalu saya diajak keliling ke Puri, Singaraja ya Pak ya. Buleleng ya, puji Tuhan. Jadi dari situ saya sangat terharu sekali, begitu kuat jiwa penginjilannya Opa, sehingga bisa membuat seorang Raja Buleleng ini bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, setelah itu kami kembali berdasarkan cerita dan pengalaman, bahkan saya sendiri juga sudah pergi melihat tempat-tempat itu, bukan hanya di Singaraja saja atau di Buleleng saja, tapi bahkan di tempat-tempat yang lain, di mana penginjilan Opa membawa banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan menerima Yesus. Bahkan sampai pada dukun-dukun yang begitu kuat dengan memakai kuasa-kuasa kegelapan. Itu banyak dari antara mereka yang bertobat. Itu ada banyak di Pulau Rote, bahkan di tempat-tempat yang lain. Itu yang membuat saya sebagai menantu ya semakin kuat melihat perjuangan pelayanan Opa yang pernah mengatakan dalam usianya yang menjelang ke 90 pernah mengatakan kepada saya, melayani Tuhan itu tidak pernah pensiun. Sampai kapan Tuhan memanggil Opa kembali ke hadapan hadiratnya, baru selesai apa yang Opa kerjakan. Jadi itu menjadi satu motivasi bagi kami anak-anak, menantu, cucu, sehingga sampai detik hari ini saya secara pribadi bersama suami dan anak-anak, bahkan semua mungkin anak-anaknya Opa yang lain, cucu-cucunya banyak yang sudah terjun di dalam melayani pekerjaannya. Saya juga pernah pergi bersama Opa penginjilan di Rote. Sampai di Rote kami juga berkeliling di tempat-tempat di mana Opa melayani di sana. Bahkan ada satu tempat yang namanya Peto, itu di Termanu, tempat tanah kelahiran Opa ya. Lihat Bapak ambil saya, kelahirannya Opa. Bagaimana di situ api Pantai Kosta, bagaimana banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan menerima mujizat Tuhan dalam pelayanan Opa. Dan saya sempat pergi ke tempat itu dan saya melihat sangat luar biasa. Sehingga sampai ya puji Tuhan ya Pak Pendeta bersama rekan-rekan semua, saya sungguh berterima kasih kalau ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang terbeban untuk dapat menggali segala apa yang telah perjuangan Opa sebagai seorang penginjil, seorang pelayan Tuhan. Hingga ke malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk menceritakan bagaimana kesan-kesan kita dalam pelayanannya Opa Ambesa. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sampai detik hari ini
kami masih tetap melayani Tuhan, mengabarkan Injil kemanapun saja kami berada, dan dimanapun saja Tuhan tempatkan, apapun tantangan yang kami hadapi, kami tetap maju di dalam melayani Tuhan. Untuk itu sementara ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak.